Tapi kita juga perlu waspada, mewaspadai dorongan di dalam diri kita, keserakahan diri kita yang selalu ingin mendapatkan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Barangkali buat kamu yang belajar tentang sufi, atau setidaknya kamu pernah baca cerita-cerita sufi, cerita Nasruddin Hoja berikut ini itu mungkin pernah kamu dengar. Jadi akan saya ceritakan kembali sebatas yang pernah saya dengar dan pernah saya baca ya. Ceritanya berawal dari Nasruddin punya tetangga. Hampir setiap hari tetangga ini berkeluh kesah kepada Nasruddin. Dia berkeluh kesah begini. Dia menceritakan tentang dia sebel sama pasangannya, dia menceritakan kekurangan-kekurangan pasangannya, dia menceritakan juga betapa repotnya ngurusin anak dan betapa tidak luasnya rumahnya gitu. Jadi dia merasa rumahnya itu kurang luas, ya, masih terasa sempit buat dirinya. Berulang kali dia berkeluh kesah dan sambat lah ya kalau orang Jawa bilang ya, berkeluh kesah kepada Nasruddin. Nah, Nasruddin agak risih juga gitu karena si tetangga ini terus-terusan berkeluh kesah. Tapi di sisi lain Nasruddin juga kepingin menolong tetangganya supaya tetangga tersebut bisa berkurang beban masalahnya. Hingga suatu hari Nasruddin punya ide yang brilian menurut dia. Dia ngomong kepada tetangganya. Lebih tepatnya dia nanya kepada tetangganya, kamu punya ayam nggak? Sebuah pertanyaan yang mungkin buat si tetangga absurd ya, karena tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Tapi ya tetangganya memahami Nasruddin itu seperti apa. Lalu dia jawab, punya. Kamu punya berapa ayam di rumah? Tetangganya bilang, aku punya ayam 20 ekor. 20 ekor ayam. Nasruddin bilang, jadi gini, mulai hari ini nanti 20 ayam itu kamu masukkan semua ayam itu ke dalam rumah. Tetangganya bingung, nah, ini maksudnya gimana ini? Katanya mau meringankan masalah, tapi kok solusinya seperti ini? Tapi ya namanya tetangganya Nasruddin, dia ya udahlah mengikuti saran anjuran dari Nasruddin. Dia masukkan 20 ayam itu. Keesokan harinya si tetangga itu berusaha bertemu dengan Nasruddin, dan akhirnya ketemu. Dan apa yang terjadi? Si tetangga itu tambah berkeluh kesah. Din, rumahku jadi semakin ruwet ya, semakin bising. Sebelumnya udah bising, ruwet, banyak masalah gara-gara pasanganku, gara-gara anak-anakku, gara-gara rumahku tidak begitu luas. Kali ini tambah 20 ayam. Wah, pusing, mumet aku, Din. Terus ini gimana ini? Nasruddin tanya lagi. Kali ini aku mau nanya, kamu punya kambing nggak? Tetangganya pusing ya, garuk-garuk kepala. Maksudnya gimana ini Nasruddin? Habis tanya ayam, sekarang hari ini dia nanya punya kambing atau tidak. Ya udah dijawab sama tetangganya, punya. Berapa ekor? 5, Din. 5 ekor kambing. Nah, mulai hari ini, setelah kita ngobrol ini, coba saranku kamu masukkan 5 ekor kambing itu ke dalam rumahmu. Hah? Ke dalam rumah? Iya. Kemarin 20 ekor ayam kan, tetap di situ, jangan dikeluarin. Sekarang 5 ekor kambing masukkan ke dalam rumah. Tetangganya batin. Ini gimana lagi? Tapi ya udahlah, daripada tidak ada langkah, tidak ada solusi untuk meringankan masalahnya.
Setelah obrolan itu, tetangga tersebut memasukkan 5 ekor kambing ke dalam rumah. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, tetangganya semakin berkeluh kesah, semakin muring-muring, semakin sambat kepada Nasruddin. "Den, ini gimana ini? Rumahku jadi semakin bising, semakin rumit, semakin berantakan. Kemarin bising suara, sekarang ditambah dengan banyak kotoran di dalam rumah. Kotoran dari ayam, kotoran dari kambing. Sekarang gimana solusimu kalau udah seperti ini?" Tetangganya sudah mulai emosi. Tapi Nasruddin punya ide yang brilian. Dia nanya lagi, kamu punya kedelai nggak? Kedelai atau keledai? Keledai ya. Kedelai itu tempe ya. Keledai. Kamu punya keledai nggak? Bentar deh. Ini udah ruwet loh ini masalahnya. Ini kok malah masih ditanya punya keledai atau enggak? Udah jawab dulu aja. Nasruddin bilang gitu. Punya. Berapa ekor? Kalau kemarin kambing 5 ekor, ayam 20 ekor. Aku punya keledai itu 3 ekor. Hah, pas. Sekarang selesai obrolan ini, kamu masukkan semua keledai itu, 3 ekor keledai itu, masukkan ke rumah. Nah, terus ayam sama kambingnya gimana? Tetangganya agak sudah pasrah lah, mengikuti anjuran dari Nasruddin. Nasruddin bilang, ya udah biarin aja. 20 ekor ayam, 5 ekor kambing, 3 keledai, 3 ekor keledai, masukkan semua di dalam rumah. Dimasukin, udah diturutin aja. Udah terlanjur ya mau gimana lagi. Udah ini sekalian aja. Dimasukkan 3 ekor keledai di dalam rumahnya. Keesokan harinya, tetangganya gak sabar. Dia langsung ke rumahnya Nasruddin, gedor-gedor pintu rumah Nasruddin. Den, memanggil Nasruddin. Nasruddin keluar menemui tetangganya. Piye, gimana? Wah, berantakan sekali sekarang rumahku, Den. Masalah semakin bertambah banyak. Di awal gara-gara pasangan, gara-gara anak, sekarang ditambah 20 ekor ayam, 5 ekor kambing, dan 3 ekor keledai di dalam rumahku semua. Terus ini gimana? Nasruddin punya akal. Jadi gini, tetangganya sudah pasrah dan nangis. Udah ini saran dari Nasruddin, apapun itu dia cuma mau dengerin, dan dia dengerin sambil nangis. Nasruddin bilang, kali ini, habis ini, kamu pulang ke rumahmu ya. Kamu keluarin semua itu. 20 ekor ayam, kamu keluarin. 5 ekor kambing, kamu keluarin. Dan 3 ekor keledai, kamu keluarin. Kamu di rumah hanya bersama pasanganmu, seapa adanya pasanganmu. Dan kamu bersama anak-anakmu, seapa adanya anak-anakmu. Besok, kamu kesini lagi ceritakan apa yang kamu rasakan. Dia nurut aja. Sambil nangis, dia pulang, keluarin semua itu. Ayam, kambing, keledai, keluarin semua. Di rumah dia hanya bersama pasangannya, hanya bersama anak-anaknya. Esokan harinya, dia ketemu lagi dengan Nasruddin, dan tetangganya bilang, terima kasih ya Din, terima kasih. Sekarang aku bisa hidup damai, tenang, tentram, bersama pasanganku seapa adanya, dan bersama anak-anakku seapa adanya. Begitulah cerita Nasruddin bersama tetangganya dan 20 ekor ayam, 5 ekor kambing, dan 3 ekor keledai. Dari cerita itu, saya belajar bahwa iya, di hidup ini kita perlu belajar berusaha untuk lebih baik lagi. Berusaha belajar untuk mendapatkan lebih banyak lagi.
Iya, kita perlu seperti itu. Tapi kita juga perlu waspada, mewaspadai dorongan di dalam diri kita, keserakahan diri kita yang selalu ingin mendapatkan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Keserakahan di dalam diri kita, dorongan di dalam diri kita untuk ingin lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi disarankan, belajarlah merasa cukup. Karena sebanyak apapun yang kita punya, tanpa adanya rasa cukup, kita akan selalu merasa kurang. Karena keserakahan kita. Keserakahan kita untuk mendapatkan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, tanpa adanya rasa cukup, seringkali membuat kita tidak mensyukuri apapun yang sudah kita punya. Karena barangkali yang sudah kita punya sekarang ini sudah baik adanya. Gitu aja ya video kali ini ya. Terima kasih. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya. Selamat hidup sadar.